Pemirsa, berhati-hatilah Anda jika bercanda. Bisa jadi orang yang Anda ajak bercanda tidak suka dan malah sakit hati. Di Lahat, Sumatera Selatan, sakit hati celananya dipeloroti di pesta hajatan. Seorang pria menusuk temannya sendiri hingga tewas. Junaidi, warga desa Batai, kecamatan Gumai Talang, Lahat, Sumatera Selatan, ditangkap polisi karena menusuk Darsan, temannya sendiri hingga tewas. Di hadapan penyidik, Junaidi mengaku sakit hati kepada Darsan yang memeloroti celananya saat berada di pesta hajatan tetangganya. Peristiwa bermula saat pelaku, korban, dan teman-temannya datang ke pesta hajatan tetangganya. Saat asik bercanda, korban memeloroti celana pelaku di depan banyak orang. Kesal dipermalukan di depan banyak orang, pelaku langsung mencabut pisau yang dibawanya dan ditusukkan ke dada korban hingga tewas. Pelaku langsung ditangkap dan dibawa ke Polsek Kota Lahat. Pelaku ini seperti mana kebiasaan membawa senjata tajam ini masih dilakukan. Pas di tempat kejadian, korban yang maksudnya mau bermain dengan pelaku ini, tapi pelaku menjadi emosi dan seketika menggunakan sajam yang di pinggangnya melakukan penusukan terhadap korban sehingga meninggal dunia. Pelaku dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Guna menghindari kejadian serupa, polisi mengimbau masyarakat untuk meninggalkan kebiasaan membawa senjata tajam. Dari Kabupaten Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Setelah buron 2,5 tahun, perampok toko emas di Palembang, Sumatera Selatan ditangkap. Pelaku menggondol gelang emas dengan nilai 6 juta rupiah. Meski di siang hari, seorang pria nekat merampok di toko emas kawasan Pasar 16 Ilir, Palembang, Sumatera Selatan. Pemilik toko berupaya menggagalkan perampokan ini, tetapi pelaku telah mengambil sejumlah gelang emas. Polisi menangkap pelaku setelah 2,5 tahun buron. Pelaku mengaku kabur ke Pulau Jawa usai merampok emas. Pelaku ditembak petugas di bagian kaki karena berusaha melawan petugas saat ditangkap. Larinya kemana, Pak? Jawa. Ke Jawa. Emas yang diambil sudah dirupiahkan? Sudah buat makan per hari. Berapa total rupiahnya? 6 juta. 6 juta. Pelaku ditangkap setelah pulang ke Palembang dengan alasan kangen dengan keluarga. Dari pemeriksaan, pelaku ternyata residivis kasus narkoba dan perjudian. Sering bermain judi, kemudian memakai narkoba, maka hal tersebut menjadikan dia banyak utang menurut pengakuannya. Maka dia melakukan perampokan emas. Pelaku terancam KUHP pidana dengan ancaman di atas 7 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus, iNews melaporkan. Seorang mantan kepala desa di Wonosobo, Jawa Tengah ditangkap karena memiliki uang palsu dengan nilai puluhan juta rupiah. Tersangka terancam hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Satreskrim Polres Temanggung menangkap Fendi Waluyo, warga desa Karangsenen, Mojo Tengah, Wonosobo. Mantan kepala desa ini ditangkap berdasarkan laporan warga karena memiliki ratusan lembar uang palsu. Dari tersangka, polisi menyita 214 lembar uang palsu dengan pecahan Rp100.000 yang disembunyikan dalam jaket dan disimpan di bawah sepeda motor yang diparkir di depan rumahnya. Rencananya uang palsu yang diakui tersangka dari Cirebon ini akan diedarkan di wilayah Kabupaten Temanggung. Kami yang untuk memilikinya atau menyimpan ingin untuk diedarkan kembali, tapi belum sempat beredar, terus sudah kita amankan. Polisi kini masih memburu pembuat uang palsu ini, sementara tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang mata uang dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Polresta Bandar Lampung menetapkan status tersangka terhadap seorang wanita muda yang diduga menculik anak berumur 6 tahun. Sementara polisi masih mendalami motif tersangka menculik korban. Polresta Bandar Lampung menetapkan wanita muda berinisial S sebagai tersangka atas kasus penculikan anak. S yang merupakan warga asal Palembang, Sumatera Selatan ditangkap warga dan keluarga korban di sebuah lokasi travel di kawasan Gunung Sari, Tanjung Karang Pusat, Lampung.
Kepada polisi, tersangka berdalih perbuatannya bukan aksi penculikan. S beralasan mengajak korban sebagai penunjuk jalan pulang ke rumahnya di Palembang, Sumatera Selatan. Kenapa kamu bawa itu? Alasannya kenapa? Saya mau pulang ke Palembang, Kak. Terus kalau dibawa anak itu? Dia kan tahu arahnya ke stadion. Berapa lama kamu bawa? Kamu bawa kemana aja dia? Dari jam 10 pagi sampai jam 8 malam. Namun dari keterangan yang didapat polisi, korban sempat diiming-imingi untuk berbelanja mainan serta dipaksa tersangka ikut pulang ke kampung halamannya. Polisi juga menyita sejumlah barang bukti, diantaranya pakaian yang dikenakan korban. Orang tua korban dikarenakan pelaku mengaku habis kecopetan, kemudian istri orang tua korban merasa iba, ibu korban merasa iba, kemudian membantu pelaku untuk dibawa ke rumahnya dan menginap selama 3 hari. Kemudian setelah itu pelaku membawa anaknya berjalan-jalan sehingga awalnya tidak ada kecurigaan dari orang tua korban. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang Perlindungan Anak serta Pasal 83 KUHP tentang aksi penculikan dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Kericuan terjadi antara pendukung Gus Nur dan polisi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Informasi selengkapnya usai jeda berikut.